Ketemu lagi kita di acara Kick and di Double Check. Ini untuk mengklarifikasi isu-isu miring, isu-isu berkaitan dengan hoax, fitnah, dan mungkin ada kebenarannya juga. Tamu di Kick and di Double Check memang spesial karena tidak semua tamu yang saya undang berani untuk datang. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu filler berikut ini. Menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai sebagai calon presiden Republik Indonesia . Jadi tamu kita hari ini spesial Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, terima kasih. Sekali lagi saya ulang bahwa tidak semua orang yang saya undang berani datang. Anda kenapa berani? Karena yang undang Mas Andi. Oke, Anda tidak takut? Anda bukan wajah menakutkan. Terima kasih. Nah, Mas Ganjar, saya mengundang Anda karena setelah deklarasi sebagai calon resmi presiden yang diusung oleh PDIP, maka sudah mulai muncul fitnah-fitnah, hoax, serangan-serangan, ya. Dan itu terjadi pada presiden-presiden yang lalu seperti itu, atau calon-calon presiden yang lalu. Anda menyadari nggak bahwa sudah mulai ada serangan-serangan, hoax, fitnah, atau sesuatu yang diungkit-ungkit kembali? Sudah banyak yang memprediksi itu. Kalau saya sudah otomatis. Setidaknya 2 kali saya maju sebagai calon gubernur pun, banyak isu-isu miring keluar. Itu lagi, dan itu lagi. Buat saya itu biasa saja. Hak masyarakat untuk mengekspresikan. Tapi sebenarnya saya mau menyampaikan terima kasih Mas Andi di Jadi Double Check ini bisa meng-clearance apa kemudian yang ada. Soal nanti orang setuju atau tidak, kami persilahkan. Tapi pernah ada satu tulisan yang menceritakan tentang saya dari seorang pengamat, ya, waktu itu kalau tidak salah ditulis di status mereka, di akun mereka. Nanti kalau Ganjar umpama maju, dia akan diserang A, B, C, D, E. Sudah pernah diomongkan. Dan itu sama dengan yang kita perkirakan. Kalau si A maju akan diserang A, B, C, D, E. Dan sekarang setidaknya 3 besar calon yang surveinya nongkrong di atas sudah mendapatkan itu semua. Nikmatilah itu. Baik, jadi Anda secara mental sudah siap? Karena sudah terbiasa. Dan isunya itu aja. Baik, ini akan berbeda. Sebagai gubernur, calon atau bakal calon waktu itu, serangannya mungkin tidak akan sesadis, sekejam, nanti ketika kompetisinya akan semakin ketat. Ya. Ketika Pilpres betul-betul berlangsung. Ambil contoh salah satu yang beredar di media sosial terutama. Tentang foto Anda berpelukan mesra dengan Maria Ozawa, seorang bintang porno yang di sini lebih dikenal dengan Miyabi. Pertanyaan saya sederhana, itu foto di mana itu? Jadi sudah sesadis itu ternyata, ya, sebengis itu ternyata. Dan saya dikirimi orang-orang, terus Mas Ganjar sudah lihat ini. Ya, tapi ada kok yang membandingkan gitu, foto yang lain. Jadi hoaxnya sudah mulai disebar. Jadi ternyata orang dalam berpolitik masih menggunakan black campaigns. Kalau sebenarnya orang mau menggunakan negative campaign, saya bisa oke. Apa bedanya black campaign dengan negative campaign? Kalau black campaign lebih pada hoax. Kalau negative campaign mungkin Ganjar tidak berhasil dalam sektor A, sektor B, sektor C, itu boleh. Karena data kemudian bisa ditampilkan dengan baik-baik. Tapi kalau black campaign, saya kira sudah mengarah pada hoax dan fitnah. Dan itulah yang sudah kita prediksi, pasti akan melakukan hal-hal yang serupa. Di YouTube juga saya sudah banyak melihat, bahkan jauh sebelum pengumuman oleh Bu Mega, ya, waktu itu, untuk menyatakan saya atau memerintahkan saya menjadi calon presiden, begitu. Dan itu sudah bermunculan di mana-mana. Jadi saya bilang, ya, suatu ketika dengan model demokrasi seperti ini, yang seperti itu, memang sulit untuk dihindari. Gitu. Jadi konsekuensinya harus dihadapi? Harus dihadapi. Baik, tapi Anda kenal Maria Ozawa? Enggak, siapa itu? Oke, jadi Anda tidak kenal, ya? Iya. Anda juga tidak pernah nonton videonya? Baik. Tapi yang mengunggah pertama kali, ya, di akunnya, itu menyebutkan, saya kutip persisnya supaya Anda bisa tahu apa yang ingin dia sampaikan. Setelah dia unggah, dia menyebut, yang model begini mau dijadikan presiden, makin hancur Indonesia. Itu kata yang mengunggah pertama kali. Iya. Kan sudah ketahuan siapa yang mengunggah, dan kalimatnya seperti itu. Anda akan memperkarakan dia atau membiarkan dia? Saya biarkan saja. Kenapa Anda membiarkan dia? 1, saya tidak kenal orangnya. 2, kelak kemudian itu akan menjadi catatan dari yang lain, dan pasti akan ada clearance dari yang lain. Jadi artinya kita bisa kok membawa sebuah perdebatan gagasan yang menarik, yang membuat rakyat antusias daripada sekedar fitnah kemudian yang diberikan. Dan kalau fitnah seperti ini sekali 2 kali mungkin biasa. Teman-teman tim hukum saya juga menyampaikan, Mas Ganjar dibuka saja, jangan, biarkan saja.
Kalau nanti berulang, saya kira publik sudah mengingatkan, di acara ini juga sudah jelas, pasti itu bukan saya, dan kalau itu diteruskan, mungkin saja orang akan mengambil tindakan yang lain. Tapi buat saya hari ini, biarkan saja. Biarkan saja. Pak Ganjar, saya lihat di beberapa kesempatan, Anda mengatakan kepada para pendukung Anda, ayo kita berkompetisi secara sehat. Ya. Jangan ada fitnah, jangan ada hoax, jangan ada ujaran-ujaran kebencian. Oke? Sampai di situ bagus sekali. Ya. Tapi ini kan belum ada perang Ya. antara para pendukung. Sampai satu hari kelak, ketika pendukung Anda, bukan Anda, pendukung Anda merasa marah atas serangan-serangan hoax seperti itu, atas fitnah, lain-lain, kemudian mereka akan membalas dengan cara-cara yang sama. Cara-cara yang tidak terpuji, cara-cara yang kotor. Bagaimana Anda bisa memanage kemungkinan-kemungkinan ini agar tidak terjadi? Mas Andi, suatu ketika pernah terjadi, ketika survei saya memundaki hampir seluruh survei yang ada pada saat itu. Dan kemudian ada di antara relawan ya, yang kemudian melakukan serangan itu. Bahkan serangan itu tidak pada lawan atau potensial lawan, tapi sudah pada institusi. Dan saya tidak kenal. Repotnya itu. Karena Tidak dia kenal pada orang yang melakukannya. Betul, saya tidak kenal. Yang intinya sebenarnya mendukung Anda. Dia pendukung saya. Oke. Dia pendukung saya, pakai nama saya, terus kemudian dia menyerang institusi dan orang. Lalu saya bilang sama kawan-kawan saya yang tiap hari bersama saya katakan tolong dicari orang ini. Dan kemudian tidak terlalu lama ternyata. Mereka punya caranya sendiri untuk bisa mencari dan bertemu. Lalu disampaikan, Mas Ganjar pesannya apa buat dia? Suruh take down seluruhnya, dan sampaikan dia suruh minta maaf. Kalau tidak, bubar saja. Karena itu menjadi sebuah isu yang tidak baik, karena sudah mengandung unsur fitnah. Dan itu tidak boleh. Itulah konsekuensinya, Mas. Dan betul kata Mas Andi tadi, begitu nanti ini sudah menggelinding lama, relatif pengendaliannya tidak akan mudah. Maka dari itulah kemarin, para relawan, terus kemudian dari partai kami bertemu untuk mendialogkan. Apa isunya seperti apa, penjadwalan seperti apa, relasinya seperti apa, agar kemudian kita punya frame, agar tidak offside gitu. Presiden Jokowi ketika ikut dalam Pilpres pertama maupun yang kedua, itu juga mendapat serangan yang sifatnya fitnah dan kejam. Ya. Antara lain dianggap sebagai anaknya anggota PKI, bahkan Pak Jokowi sendiri ya disebut-sebut sebagai anggota PKI, bahkan ada fotonya ketika Aidit pidato. Ya, bagi orang yang punya pendidikan tentu tertawa, tapi bagi masyarakat di desa, masyarakat yang kurang berpendidikan, itu bisa dianggap kebenaran walaupun tidak nyambung. Kemudian Pak Jokowi dibilang anti-Islam, makan babi dan seterusnya dan seterusnya. Pak Jokowi dianggap relatif sukses melalui ujian serangan-serangan seperti itu. Tapi banyak orang meragukan bahwa Anda akan mampu untuk menghadapi serangan yang sekejap itu. Menurut Anda? Ya, belum terjadi. Setidaknya hari ini baru pemanasan. Atau mungkin juga sudah terjadi hari ini. Artinya kalau tadi disebut agak bahasanya serem ya, perang belum dimulai. Sebenarnya bukan perang, itu kompetisi biasa saja, 5 tahunan. Tapi menurut saya sebenarnya sudah terjadi. Kalau saya sudah terjadi, artinya cerita fitnah itu sudah terjadi. Apakah Ganjar kelak bisa melampaui ini? Tentu waktu yang akan menentukan. Tapi buat saya itu sudah terlalu biasa. Jadi ketika orang kemudian gagal menyampaikan sebuah gagasan untuk meng-attack atau menegasikan dari pihak lawan, biasanya jualannya kalau tidak fitnah, hoax, biasanya apa? Isu sara. Maka tugas saya sebenarnya adalah mengedukasi sejak dini kepada masyarakat. Yang kedua, kepada keluarga, Mas. Kadang-kadang keluarga lah yang kadang-kadang kaget-kaget begitu. Begitu ada serangan seperti itu, kemudian ini ada apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kok jahat sekali ya? Itu yang keluarga lebih bisa siapkan mentalnya. Ya insya Allah sih hari ini mereka relatif siap. Dalam kasus pengadaan KTP elektronik, Anda menerima 500.000 US dollar. Wow. Jadi kembali ke upaya untuk menyerang Anda dengan kasus-kasus lama. Ya. Dalam beberapa pertanyaan saya sudah tahu bahwa kasus itu jawabannya seperti apa. Tapi ini diangkat kembali. Dan saya nggak tahu seberapa banyak orang yang tahu kasus ini dan tahu akhir dari persoalan ini. Tapi saya akan tanyakan supaya orang menjadi jelas. Dalam kasus pengadaan KTP elektronik, Anda waktu itu di Komisi 2, anggota DPR RI. Nah, kemudian muncullah kasus yang merugikan Indonesia atau negara sampai 2, sekian triliun. Ya. Dan belakangan usut punya usut, pelakunya masuk penjara tapi terus bergulir, bahkan sampai di tahun 2017 masih bergulir. Dan salah satu pengakuan saksi yaitu bendahara Partai Demokrat Nasaruddin yang di dalam pengadilan tipikor menyebut nama Anda sebagai anggota DPR dari sekian anggota DPR yang menerima imbalan dari kasus korupsi ini. Bahkan angka yang disebutkan itu jelas sekali Anda menerima 500.000 US dollar. Wow. Sampai di sini apa penjelasan Anda yang bisa meyakinkan siapapun yang hari ini percaya bahwa Anda menerima uang itu? Saya tidak menerima uang itu.
persidangannya saya ikuti dan saya menjadi saksi berkali-kali. Orang kalau tidak korupsi itu Mas, menghadapi apapun tegar. Dan saya orang yang pada saat diperiksa ada cross check, double check kayak Kikendi. Dan itu dilakukan oleh Pak Novel Baswedan. Jadi pada saat saya diperiksa, Pak Ganjar saya konfrontir ya. Dengan siapa? Saya pikir dengan Nazarudin. Ternyata bukan. Ternyata dengan Bu Miriam Yani. Dan pada saat itulah kemudian disampaikan dengan kalimat pembuka oleh Pak Novel begini. Bu Yani, nggak usah lama-lama, Pak Ganjar sudah ngaku semuanya. Tek, kaget saya. Sebelum jawab langsung saya insepsi lebih dulu. Bu Yani, bongkar saja semua yang ada di situ dan sama-sama kita akan cerita. Mungkin Anda perlu jelaskan Bu Yani ini siapa? Miriam Yani itu salah satu anggota DPR juga yang waktu itu di Komisi 2. Yang kemudian beliau menghadapi kasus ini juga, terus kemudian divonis. Nah setelah itu dari cerita yang pernah disampaikan kepada saya dari KPK bahwa Bu Miriam Yani itu menurut KPK pembagi uangnya. Dan yang menarik, sayang saat itu tidak dimasukkan dalam berita acara. Apa itu? Bu Miriam Yani mengatakan, Pak Novel, Pak Ganjar tidak pernah menerima itu. Dan saya sudah di BAP 4 kali. Dan ternyata kelak kemudian ada orang yang mengirimkan kepada saya tertutup tanpa alamat, maksudnya tanpa nama pengirim, yang isinya adalah BAP itu. Yang dibagikan kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa. Setiap masuk ke nama saya selalu ada anak kalimatnya. Ganjar saya bagikan segini, dikembalikan kepada saya serahkan kepada si X. Selalu dalam semua berita acaranya. Tentu ceritanya tidak seperti itu. Saya tidak pernah mau menerima memang dari awal. Kedua, saya mengikuti berita seluruh persidangan. Pada saat Pak Nazarudin diperiksa waktu itu, beliau sampaikan, Ganjar menerima 5.000 tadi. 500.000. Sorry, 500.000 US dollar. Anda melihat sendiri, ya. Begitu. Itu bahasanya dia. Ya. Tapi katanya dia menolak. Iya, dia menolak karena kurang katanya begitu. Dan kemudian audiens tertawa. Mas Andi, Masya Allah, pada saat suara itu terjadi, rasanya saya ingin diundang untuk hadir bersama dia. Karena pasti fakta, data tidak bisa dipungkiri. Ada waktu, ada saksi. Pada saat persidangan berikutnya, terjadilah saksi bareng-bareng. Tapi saya tidak ikut. Ada Pak Nazar dan ada anggota DPR RI yang lain menjadi saksi bareng. Saat itu ditanya oleh hakim dia, Pak Nazar, apakah Anda melihat sendiri pada saat Anda memberikan uang kepada beberapa orang? Disebutlah beberapa orang, termasuk saya, oleh majelis hakim. Dan pada saat itu dia sampaikan, saya lupa. Kalau saya putar video bilang, saya melihat, saya ada di situ. Tapi yang kedua bilang, saya lupa. Saya tidak ingat yang mulia gitu. Jadi sebenarnya Anda tidak melihat sendiri. Tidak yang mulia. Dan saya lihat ekspresi teman-teman yang lain, wah, gitu bahasanya. Mas Andi, sebenarnya orang bisa melakukan apapun untuk mencari apapun dengan pesan kalau ada oleh siapapun untuk menjatuhkan siapapun. Dan itu saya melihat dari ekspresinya. Dan terakhir tentu saya sampaikan, saya lihat podcastnya Mas Novel gitu, dia mengatakan tidak cukup bukti untuk Ganjar. Kemudian Pak Firly juga pernah ditanya, tidak cukup bukti untuk Ganjar. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan saja kepada publik, saya tidak pernah korupsi, semua data fakta itu ada. Tapi Mas Andi, yang seperti ini akan muncul. Jadi sebelum tanya yang lain sudah saya tebak dulu. Nanti akan orang bisa bertanya soal semen Rembang, orang akan tanya tentang Wadas, ya. Dan itu kemudian memunculkan, karena itulah hal-hal krusial yang harus saya tangani dan untuk kami selesaikan. Jadi sampai pada IKTP, itu yang bisa saya jelaskan. Anda sudah menjelaskan ya dengan runut. Tapi mengapa banyak orang masih percaya, ya, saya bilang banyak itu memang relatif, saya nggak punya data, tapi ini muncul ke permukaan, apakah itu digunakan orang untuk menyerang Anda, atau memang untuk menunjukkan bahwa masih ada orang tidak percaya dengan semua yang terjadi. Artinya ini proses pengadilan sudah berlangsung. Ya. Mengapa begitu? Karena Ketua DPR RI waktu itu, Setia Novanto, juga meyakinkan bahwa ada 3 nama yang dia sebutkan menerima, yang 2 saya tidak akan sebutkan, salah satunya Anda. Ya. Anda kan tahu itu. Ini Ketua DPR RI. Sampai di sini bagaimana Anda menjelaskan sampai Ketua DPR RI juga percaya bahwa Anda menerima? Iya. Pada saat itu saya ingat beliau lagi di sidang dan saya menjadi saksi. Terus kemudian kami mendekat ke hakim karena harus ada alat bukti yang konfirmasi. Dan pada saat itu beliau membisikkan kepada saya akan sebut nama Anda begitu. Dan saya bilang, silahkan. Terus kemudian disebutlah nama saya. Sama kejadiannya. Saya tidak pernah bertemu, apalagi dia ngasih, apalagi dia ngelihat. Jadi model-model pengakuan dalam persidangan seperti ini sangat mungkin terjadi. Tapi ketika konfrontasi dengan semua pihak, dan itu ada beberapa saksi yang saat itu ada, mungkin pertunjukannya akan berbeda. Mungkin narasinya akan berbeda. Seperti pengakuan pertama Pak Nazarudin, dan kemudian pengakuan kedua dalam kesaksian ketika semua ada di situ. Mas Andi, ketika orang sendirian menyampaikan tanpa ada lawan yang akan diserang, maka dia percaya diri.
Tapi ketika ada lawan yang akan diserang dan dia ada di hadapan dia, pasti dia akan menghitung 1000 kali. Karena si lawan juga pasti punya alibi untuk bisa menjelaskan. Itulah yang terjadi. Baik, ini kasus sudah berlangsung lama. Ya, Menurut Anda pasti sudah selesai. Tapi dalam konteks Pilpres itu muncul ke permukaan lagi. Tapi kalau boleh Anda bisa simpulkan atau tidak, apa motif dari orang-orang yang menyerang Anda bahwa Anda menerima? Apa tujuan utama? Anda kan waktu itu anggota DPR juga, artinya kolega mereka juga. Jadi nggak ada kepentingan menyerang Anda sebenarnya, karena Anda bukan calon presiden waktu itu. Motifnya apa kalau Anda bisa menyimpulkan? sebenarnya semua motifnya ada hanya satu saja, downgrade. Downgrade Anda? Ya, Urusan apa? Anda kan bukan orang penting-penting amat hari itu. ya hari itu lumayan penting lah mas. Apa pentingnya Anda hari itu? Saya anggota DPR kok. Mereka juga anggota DPR. Saya running gubernur kok. Dan saya running gubernur yang kedua. Dan 2 kali running gubernur isunya sama. Bahkan pernah running gubernur saya yang kedua itu muncul di satu headline koran yang ada di Jawa Tengah. Saya telepon dia dari mana, siapa yang suruh, dan ketahuan. Jadi bagaimana kita media buying dengan cara itu, dan kemudian itu menjadi headline. Dan itu sudah terjadi berkali-kali sebenarnya. Jadi menurut saya, Motifnya mendowngrade Anda. Betul. Dalam konteks ada kompetisi untuk pimpinan di Jawa Tengah. Mas, semua isu ini munculnya selalu menjelang pemilihan. Di tengah-tengah situasi yang normal, ini tidak pernah muncul. Jadi sebenarnya sesuatu yang sangat predictable buat kami. Oke. Bahwa bagaimana bisa memilih presiden seperti ini yang tidak pro lingkungan, kemudian tidak pro rakyat, lebih Ya. pro pada pemodal. Ya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kalau kemudian isu ini muncul dan Anda tahu ada orangnya yang mengangkat isu ini, lagi-lagi saya harus bertanya, Ya. bagaimana sikap Anda? Apakah Anda akan memperkarakan dia ke jalur hukum atau mendiamkan? Ya. Ketika kemudian ini perlu diedukasi kepada publik, ya saya suruh nonton acara ini aja. Apa di acara ini, apa manfaatnya dia nonton? Apa yang Anda mau sampaikan? Pasti masyarakat akan mendapatkan penjelasan dan dia bisa, sekali lagi, mereka sendiri bisa double check. Maka saya kasih tadi beberapa evidence. Umpama pengakuan si A pada saat ini, pengakuan pada sidang berikutnya, maka kemudian orang bisa mengkompilasi agar mereka juga mau belajar dan melihat pada kondisi itu. Itu sebenarnya yang kita pakai untuk memberikan kepada masyarakat agar mereka juga hati-hati pada soal itu. Nah, Anda sudah menyebutkan tadi ya, soal kasus-kasus yang pasti akan diangkat kembali dan memang sudah terjadi. Dan sudah diangkat. Sudah diangkat. Akan makin lama makin banyak atau makin keras. Soal dosa-dosa Anda. Saya kira berkait dengan beberapa kasus yang berkait dengan saya atau saya menghadapi atau saya menangani, pasti itu akan muncul. Dan terus saja akan diproduksi dan bumbunya akan lebih banyak. Micinnya banyak, cabenya lebih banyak lagi, garamnya lebih banyak, sehingga rasanya lebih ramai begitu ya. Itu pasti akan muncul. Dan tentu saja pada kesempatan itu, sekali 2 kali dari beberapa interview saya, sebenarnya sekarang sudah ada. Maka beberapa kawan yang mengikuti ini, saya juga surprise karena ada kelompok masyarakat yang mengikuti ini. Dan ternyata ketika ini mengatakan A, ditampilkan B. Mereka mengatakan C, ditampilkan D. Selalu ada yang dikomparasikan, sehingga masyarakat bisa tahu apa sebenarnya yang terjadi begitu. Ya, apapun kita juga harus siap dalam konteks medianya nanti ya. Dan rata-rata mas, yang seperti ini dalam konteks media mainstream tidak muncul. Yang muncul di media sosial. Karena media sosial, kita tidak perlu punya izin-izin, kita tidak perlu Terikat pada kode etik. kita tidak perlu punya sertifikat, kita tidak perlu menjadi jurnalis yang harus melalui pendidikan yang panjang. Dan terikat pada kode etik tadi. Kode etik itu. Tapi saya akan tetap tanyakan, Silakan. karena tidak semua masyarakat mendapatkan informasi dan memahami duduk persoalan. Ini soal dukungan Anda untuk berdirinya sebuah pabrik semen Ya, yang oleh masyarakat ditentang ya, karena dianggap akan merusak lingkungan. betul. Ya, ini dalam konteks di Pegunungan Kendeng itu ya, Ya, semen Rembang. di Rembang. Ya. Ya. Orang kemudian menyimpulkan bahwa bagaimana bisa memilih presiden seperti ini yang tidak pro lingkungan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian tidak pro rakyat, lebih pro pada pemodal. Ya, Bagaimana Anda menjelaskan? Kalau kasusnya nanti biar orang-orang baca atau melihat sendiri, tapi dalam hal ini Anda dituduh tidak pro lingkungan dan lebih pro pada pemodal daripada rakyat. Karena rakyat merasa dirugikan. Bagaimana Anda menjelaskan? sebenarnya saya ingin menyampaikan keputusan saya ketika menolak beberapa tambang. Menarik nggak ya ini? Oke, Anda Sebagai pernah satu melakukannya? gambaran. Oh iya, Bisa jelaskan di mana itu? semen Gombong. Oke, alasannya waktu itu? Waktu itu semen ini pernah lama sekali izinnya nggak keluar-keluar. Memang dari sisi aspek lingkungan dan sebagainya tidak memenuhi. Maka kemudian panjang sekali bertahun-tahun. Pemiliknya datang kepada saya dan saya sampaikan, coba izinnya Anda perbaiki lagi. Apakah sesuai dengan penilaian-penilaian kami?
Ternyata hasilnya tidak, maka kami putuskan kita tolak. Tidak ada yang memberitakan dan meributkan ini. Tidak menarik. Oke. Maka Terus dalam acara Kick and Double Check ini tak ceritakan. Ada tambang emas di Wonogiri. Tambang emas di Wonogiri ini menurut saya dari hasil penilaian lingkungan juga ini tidak layak, Pak. Kemudian akhirnya kami tolak. Dan kami didatangi, ditelepon oleh pejabat, oleh teman saya. Dia datang bahwa, Mas Ganjar jangan menolak mendadak. Oh tidak, kalian berproses. Pada proses itu, hasil akhirnya kami putuskan. Dan keputusannya, mohon maaf, tidak menyenangkan Anda. Karena tidak sesuai. Kami sudah keluar uang banyak. Loh, semua kajian-kajian itu pasti ada investasinya di awal. Tapi keputusan harus saya sampaikan. 2. Dan akhirnya dia marah karena dia sahabat saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Oke, buat saya persahabatan adalah persahabatan. Tapi kalau Anda mulai masuk di sini, kalau ini akhir dari persahabatan kita, saya akan lakukan. Meskipun kita tidak berharap itu. Ulang dia. Dan tidak terjadi. 3. Di alur kendeng itu akan dibangun beberapa pabrik semen. Salah satu di Pati. Izin dikelola oleh Pemkab, sudah dikeluarkan. Lalu ada gugatan juga, cukup ramai sebenarnya. Tapi lebih ramai Rembang. Yang di Pati ini akhirnya sampai ke Mahkamah Agung. Apa putusan Mahkamah Agung? Pabriknya menang. Tapi sampai ini tidak pernah dibangun. oke. Ini. Dan terakhir saya kasih contoh, sahabat saya pernah menjadi pejabat tinggi di DPR, ya pimpinan, dia telepon saya, dia menyampaikan, Mas Ganjar saya mau bantu investasi di Jawa Tengah. Siap bos. Apa? Saya mau buat pabrik semen. Kalau yang lain saya bantu, tapi kalau itu tidak. Cerita ini saya sampaikan dan dia marah-marah kepada saya. Anda ini ternyata orang nggak jelas. Masa saya mau investasi ditolak itu? Saya tidak menolak. Saya kasih ruang investasi di tempat yang lain, tapi tidak di pabrik semen. Karena menurut saya sudah cukup. Dan disitulah saya bicara isu lingkungan. Sehingga kalau kemudian kita bicara in case pabrik semen Rembang, itu sudah terjadi sebelum saya. Baik. Tadi penjelasan Anda cukup jelas ya, mudah dipahami. Lalu kenapa yang pabrik semen di Rembang ini kemudian Anda izinkan, bahkan Anda melawan suara rakyat menolak? Di situ memang ada kalimat-kalimat Anda yang saya lihat, Anda mempertanyakan berapa jumlah orang yang setuju dan berapa jumlah orang yang tidak setuju. Kenapa sampai Anda berjuang seperti itu untuk mengizinkan pabrik semen itu? Apa bedanya dengan yang lain-lain tadi? Berbeda. Jadi izin ini, izin lokasi, kemudian lingkungannya ada di provinsi. Jadi satu persatu saya buka kembali karena izinnya sejak awal sudah keluar duluan. Maka kemudian ada gugatan dan kemudian ada putusan hakim yang mengatakan bahwa harus ada revisi. Intinya itu. Lalu saya telepon Mahkamah Agung. Apakah artinya pabriknya batal? Kalau iya saya tutup. Kemudian tidak, karena ini putusan PT UN. Karena putusan PT UN, maka beberapa itemnya itu kalau Anda perbaiki maka sudah sesuai. Apa itu? Delineasi. Jadi luasannya dikurangi, kedalamannya dikurangi, tata cara penambangannya diperbaiki pada 3 hal itu. Ketika kemudian itu dilakukan, maka sebenarnya sudah memenuhi syarat agar kemudian tidak terjadi eksploitasi. 2, kita tarik sebelumnya. Saya sowan kepada almarhum Yai Maimun Juber, Mbah Mun. Mbah, apakah betul pabrik ini dulu Mbah yang meminta? Iya Pak Gubernur. Iya. Kenapa Mbah? Karena di sini terjadi illegal mining. Illegal mining apa Mbak? Lo kapurnya itu dikeruk, terus dibawa kemana? Dibawa keluar dari Rembang. Kemana? Ya ke pabrik semen. Oh, jadi Mbak maunya apa? Lah daripada dikeruk, jalan saya rusak, lingkungannya rusak. Kenapa tidak dibuat di sini saja? Oh gitu ya Mbak. Dan itulah dialog saya ketemu dengan masyarakat, dan kemudian pertimbangan-pertimbangan itu kita lakukan. Nah dari situlah ada yang setuju, tentu saja saya hormati, dan ada yang tidak setuju. Maka kemudian pabrik kemudian berjalan dengan ketentuan yang ada itu, dan saya minta satu lagi kepada pabrik. Waktu itu dengan Menteri BUMN saya sampaikan, rakyat dapat apa dari pabrik ini? Ya nanti akan dapat CSR, saya tidak mau. Bisa nggak kemudian rakyat dapat saham? Waduh Pak Ganjar ini udah TBK, tidak mungkin. Yang bisa adalah kalau kita buat semacam anak perusahaan, dan dia bisa mendapatkan saham nanti. Dan sekarang 6 desa punya saham di anak perusahaan. Anak usaha ini apa? Anak usahanya itu ada supplier untuk di pabrik semen ini, dan sudah berjalan. Dan hari ini tadi saya ketemu dengan mereka di Cilacap, salah satunya pabrik itu. Saya sampaikan, kalau saya belum melihat 6 desa itu mendapatkan manfaat dari usahanya bersama semen ini, tidak pernah saya akan menginjakkan kaki ke sana. Tadi saya pesankan kepada mereka. Jadi sebenarnya dari sisi perhitungan-perhitungan pro lingkungan lah, katanya tidak pro rakyat, kemudian pro investasi, kami bisa memahami situasi pro kontra itu, tapi itulah sikap yang kemudian harus disampaikan. Dan kami jelaskan satu persatu kepada masyarakat dengan dialog yang berkali-kali. Apa prestasi Ganjar ini? Hanya sibuk dengan urusan media sosial aja. Ya. Itu gubernur yang nggak kerja. Dosa lain, tanda kutip ya,
yang diangkat ke permukaan kembali adalah Anda dianggap tidak mau tahu, tidak mau mendengar ketika ada upaya untuk tanggul laut, mangrove. Oke. Dan itu dianggap merusak lingkungan, sehingga sekarang katanya banjir rob itu semakin berat, semakin masif. Itu akibat Anda tidak mau mendengar dulu masukan-masukan dari orang yang menganggap ini akan merusak lingkungan. Jadi rob ini adalah situasi yang tidak mudah. Yang jelas terjadi land subsidence. Ada dua pakar, ada pakar yang saya tanya pada dua isu. Sebenarnya ini akibat land subsidence atau sea level rise. Yang mana? Saya jelaskan dengan cara yang sederhana supaya orang paham apa yang Anda maksud ini. Apakah terjadi muka tanah yang turun? Apakah terjadi peningkatan permukaan laut? Yang mana? Peningkatan permukaan lautnya sedikit, tapi penurunan muka buminya lebih banyak. Apa sebabnya? Sebabnya karena pengambilan air tanah. Sebabnya karena tata ruangnya kurang terkontrol, karena di dalamnya kemudian terjadi masivitas bangunan yang ada di sana. Oke. Apa kemudian bisa dilakukan? Kalau mau tindakan darurat, ya dibuat tanggul. Tapi kalau mau jangka panjang, ya area itu mesti dibersihkan. Kemudian mangrove-nya ditanam dan seterusnya. Kejadian Kabupaten dan Kota Pekalongan yang banjir tiada henti. Rob. Maka pada saat itu dua kepala daerah, bupati dan wali kota, era pertama saya menjadi gubernur, saya minta untuk berembuk. Ternyata sulit. Karena mereka punya ego masing-masing kewilayahan. Padahal air tidak tahu soal ego itu. Kalau dia mau lewat, dia lewat aja. Oke, silakan kalau begitu. Apa yang mesti dilakukan? Kalau ada ilmu pengetahuan yang lebih bagus yang bisa menyelesaikan ini, tentu itu akan kita ambil. Kemudian kami datang ke Delft University di Belanda sana, dan kemudian dia punya pengalaman yang bagus. Dan kemudian dia sampaikan melalui beberapa research yang dia lakukan di sekitar Pantura. Bahkan Mark Rutte waktu itu Perdana Menteri Belanda datang dan saya ngobrol berdua sama dia, saya ajak ke Tambak Lorok. Ini adalah problem besar dan Anda punya pengalaman bagaimana Belanda menanggulangi itu. Tentu dia sebagai Perdana Menteri tidak akan bisa memberikan nasihat teknis. Oke, kalau begitu, kalau Anda membutuhkan kami akan bantu. Itulah kerjasama kami dengan Delft akhirnya. Dan kemudian mereka buat riset di beberapa titik. Ada yang di Pekalongan, ada yang di Semarang, ada yang di Demak. Pak Ganjar kita coba dengan organik saja. Oh silakan, apapun. Dibuat dengan organik, dihajar ombak hilang. Dan kemudian dibuat rencana yang cukup panjang. Ini butuh waktu paling tidak 10 tahun. Bagaimana kalau kita lebih cepat? Gak ada yang lain, tanggul. Jadi ada cerita-cerita yang di Pekalongan, akhirnya kita tanggul sekarang. Beberapa tak sudah kering. Ada kejadian yang kemudian posisinya itu sudah betul-betul di bawah, dan dengan adanya tanggul itu sekarang dia tertutup pemandangannya ke laut. Tapi dia sudah merasa terima kasih Pak sudah kering. Tapi di beberapa area yang masif sekali, yaitu di sekitar Sayung, ini atau perbatasan Semarang dan Demak, ini belum tuntas. Maka kenapa kemarin tolnya itu kita jadikan sekaligus tanggul laut, Mas. Dan tidak kita lewatkan daratan, kita lewatkan lautan. Sehingga nanti ada air yang dijebak. Dan air ini sebenarnya bisa dijadikan juga sebagai reservoir. Inilah negosiasi saya dengan Kementerian PUPR untuk membantu itu. Apa? Untuk menyelesaikan. Idealnya sebenarnya menurut saya, masyarakat yang ada di sekitar itu dipindahkan. Maka ada kawan-kawan dari DPR RI kemarin bicara sama saya, yuk kita pindahkan yuk. Kita carikan uang, kita bangunkan rumah, mereka pindah. Dan tempat itu biarkan menjadi milik mereka. Maka kita edukasi mereka dari cara berpikir daratan, menjadi cara berpikir lautan. Sehingga dia harus hidup di atas laut. Seperti banyak suku di Indonesia yang pada di pinggir pantai. Jadi ini edukasi-edukasi yang coba kita sampaikan. Kota Semarang sebenarnya contoh paling bagus. Ya, dengan segala teknologinya dipakai, ya, dan kemudian beberapa titik itu dilakukan perbaikan dengan menggunakan tanggul, ada yang menggunakan pompa atau polder, ada yang menggunakan waduk-waduk kecil dipakai sebagai tempat penampungan. Akhirnya kontrol airnya sekarang kalau banjir di Kota Semarang cepat sekali. Baik. Ini mungkin akan menjawab pertanyaan berikutnya tentang apa prestasi Ganjar ini. Hanya sibuk dengan urusan media sosial aja. Ya. Itu gubernur yang nggak kerja. Nanti saya akan tanya ke situ, tapi saya mau masuk dulu ke persoalan yang dari dulu dijadikan isu, yaitu petugas partai. Ya. Orang begitu tahu bahwa Ketua Umum PDIP mengatakan bahwa Anda ini adalah petugas partai, banyak orang bilang kita nggak punya banyak harapan terhadap Ganjar Pranowo. Ya. Karena dia tidak akan menjadi presiden yang independen, tapi yang akan menuruti perintah dari ketua umum partainya. Sampai di sini makna petugas partai yang Anda pahami dan dipahami oleh teman-teman PDIP yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat luas itu apa? Saya kasih jawaban yang agak instan aja. Pada saat P3 memberikan dukungan kepada saya dan kemudian memberikan rekomendasi ke Bu Mega, saya di sebelahnya. Lalu Bu Mega bilang gini, kalau Ganjar ini nanti tidak melayani rakyat, tak keprok. Saya senang dengan kalimat itu. Setidaknya untuk menjelaskan kepada publik. Dan saya bukan kali pertama hari ini mendapatkan penugasan. Saya sudah mendapatkan penugasan itu kira-kira di jabatan publik 4 kali.
2 kali menjadi kepala daerah dan 2 kali sebelumnya menjadi anggota DPR. Intervensi partai bagaimana? Sampai hari ini oke-oke saja, Anda bisa melihat saya. Itu sikap Anda pribadi atau dipaksa diperintah oleh partai? Anda nggak Kita boleh selalu bohong berdiskusi. ya? Anda juga nggak boleh paksa saya. Anda ini ngomong jujur ini? Anda nggak boleh paksa saya untuk saya mengatakan berbohong. Anda termasuk yang menyatakan menolak tim U20 dari Israel yang akan bertanding di Indonesia. Ini melawan suara yang ramai di masyarakat, di media sosial maupun media mainstream, bahwa kita nggak boleh mencampur adukan antara olahraga dan politik. Tiba-tiba Anda muncul dengan statement yang membuat banyak orang marah. Saya bisa mengatakan banyak karena ribut di berbagai media, mainstream maupun media sosial. Dan semua orang kemudian melihat, Ganjar, ternyata dia lebih taat pada partainya daripada memperjuangkan suara, tanda kutip, rakyat Indonesia. Bagaimana Anda menjelaskan kasus ini aja? Afrika Selatan waktu itu melakukan politik apartheid. Setuju dong? Ya. Dan tidak boleh ikut sepak bola. Politik? Tunggu dulu, artinya Anda setuju politik boleh dicampur adukan dengan olahraga? Nanti dulu, saya jelaskan dulu. Oke. Kedua, Rusia nyerang Ukraina, apapun urusan di antara mereka. Nggak ikut sepak bola. Politik? 2015, Indonesia dihukum oleh FIFA. Karena pemerintah mengintervensi PSSI. Politik? Dan sebagian besar yang lain. Jadi kalau kita mau bicara itu, semua akan berkait dengan politik. Kalau hubungan antara politik dan tidak politik. Yang kedua, terhadap satu sikap. Terhadap satu sikap ini. Ketika kemudian hari ini, paspor saya, ada kok stempelnya, Mas? Stempel apa? Tidak untuk ke Israel dan tidak untuk ke Taiwan. Artinya? Artinya kita memang tidak punya hubungan diplomatik ke sana. Pada satu sikap. Mari kita bicara sejarah sebelumnya. Palestina termasuk negara yang pertama mengakui Indonesia merdeka, dan ada tokohnya mengambil hartanya diberikan kepada Indonesia. Sebuah sejarah pengakuan. Dan itulah spirit yang kemudian kita dorong, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tidak sesuai dengan perikatan manusia. Ini konstitusi, Mas. Konstitusi ini. Kalau kita tidak punya prinsip itu, apa kemudian harus dilakukan? Peraturan Menteri Luar Negeri juga mengatakan, tidak boleh nanti itu masuk, ada pengibaran bendera, ada nyanyi lagu, padahal nanti akan lagu kebangsaan dan bendera. Loh. Itu regulasi loh. Kok semuanya diam? Padahal ada rekomendasi co-host. Way out itu. Kenapa semuanya diam? Pada saat itu, kemudian kita rapat, kita bertemu, dan kita harus suarakan. Jadi ini tidak hanya sekedar urusan seperti itu. Dan ada cara lain. Mas kemarin, Panjat Tebing juga berjalan. Ya. Dan Mbak Yeni komunikasi dengan saya, karena dia ketua FPTI. Mas Ganjar ini terus piye? Lu gak apa-apa, silakan saja. Apa bedanya kalau begitu termasuk dengan undangan anggota-anggota DPR ke Bali dan Saya bilang kecolongan itu. bendera Itu kecolongan. Israel di sana? Betul, kecolongan. Jadi itu Saya sebenarnya salah Salah. menurut Anda? Oke, terus dalam kasus Panjat Tebing ini bagaimana? Panjat Tebing akhirnya sama. Mas Ganjar sarannya apa? Anda co-host bisa? Aduh berat ya, Mas. Atau Anda lobby agar Israel tidak ikut berkompetisi? Atau Anda mau bicara dengan para tokoh? Silakan. Akhirnya Mbak Yeni bicara dengan para tokoh dan mungkin lobby. Beberapa waktu yang lalu sebelum acara pertandingan dimulai, kalau nggak salah minggu lalu, Mbak Yeni itu sebelumnya biasa ya, tengah malam. Alhamdulillah Mas Ganjar doain jenengan, Israel tidak ikut dan berjalan. Jadi Mas, kita bisa melakukan banyak effort untuk itu. Dengan satu sikap konstitusional yang bisa kita lakukan. Hanya banyak orang nggak berani saja untuk berkomentar seperti itu. Sampai di sini, saya ingin kejujuran Anda. Waktu Anda menyuarakan penolakan itu sikap Anda pribadi atau dipaksa diperintah oleh partai? Gak ada Mas perintah merintah Mas. Kami ini dari bagian partai Anda nggak selalu boleh bohong berdiskusi. ya? Anda juga nggak boleh paksa saya. Anda ini ngomong jujur ini? Anda nggak boleh paksa saya untuk saya mengatakan berbohong. Oke, jadi Anda mengatakan bahwa tidak ada paksaan? Tidak Mas, kita Tidak diskusi. ada yang menyuruh dari partai? Oke, saya jelaskan. Iya. Jadi saya diskusi pada saat itu. Koster, apa yang terjadi? Kemudian dia cerita. Lalu saya telepon Menlu. Saya telepon Ketua PSSI. Ya, terus kemudian saya telepon Menko PMK. Kami mendengar suara yang ada di rakyat. Sebelum keputusan itu diambil. Lalu kami rapat bersama. Apa yang dilakukan? Oke, kalau gitu kita suarakan. Dengan memitigasi apa-apa yang terjadi di situ. Lalu kemudian kita keluarkan itu. Mas, kami anggota partai, Mas. Bukan hanya sekedar cerita, oh berarti kalau mengambil sikap itu berarti top down. Belum tentu. Dalam diskusi ini juga bagian dari proses bottom up karena diskusi terjadi. Dan setelah itu kami diserang di IGZ 352.000 lebih sedikit. Setelah itu ada penjelasan di narasi, saya jelaskan itu, baru kemudian agak turun. Dan setelah itu terjadi beberapa hal yang ada di sana. Di sana itu maksudnya di Palestina. Israel nembakin orang pemain bola dengan gas air mata. Saya kira saksi mata semua melihat. Lalu ada orang di masjid bagi sholat, ya enggak, didorong
ditembakin di dalam, dan terakhir bahkan orang dari Nasrani sendiri. Dan itu saya sampaikan pada para pendeta kemarin ketemu saya. Jadi seolah-olah ini dihubungkan dengan agama, ada yang tadi dihubungkan dengan soal sikap partai dan sebagainya. Maka kita putuskan bareng-bareng waktu itu dalam diskusi itu. Baik, saya masih mencoba mengejar ya. Silakan. Karena banyak yang yakin Anda sebagai petugas partai harus taat pada partainya, dan mereka khawatir Anda nanti tidak independen, bahkan kalau terpilih sebagai presiden nanti, pengaruh partai akan sangat kuat. Orang kemudian membandingkan, Pak Jokowi termasuk yang dianggap berani melawan kebijakan partai dengan cara yang halus. Tapi semua orang tahu bahwa Pak Jokowi tidak terlalu mau mendengar. Karena kalau kebijakannya mungkin tidak sesuai atau melawan suara terbanyak rakyat, dengan caranya Pak Jokowi mampu. Ini persepsi orang ya dari luar, saya nggak tahu di dalamnya bagaimana. Tapi seorang Ganjar tidak akan punya kemampuan melawan partainya sama seperti Pak Jokowi. Asumsi ini selalu dibangun dari pertanyaan soal petugas. Partai apa, anggota partai mana yang dia masuk dalam kontestasi politik tanpa ditugasi oleh partainya. Sebutkan satu aja kalau ada. Oke. Jadi dengan pertanyaan Anda seperti ini, apa yang Anda katakan? Oke. Artinya kalau orang risau dengan istilah petugas partai, saya itu ditugaskan oleh partai saya, Mas Andi. Pertama, bukan dalam jabatan publik. Saya ditugaskan untuk melahirkan badan diklat partai. Untuk memberikan kaderisasi, saya salah satu, yang lain lebih banyak. Agar kemenangan 99 yang kemudian mendapatkan kekalahan berikutnya, menjadi koreksi kami dari PDI Perjuangan. Sehingga semua didiklat agar dia mengerti bagaimana cara kita berpolitik yang baik, yang benar. Mimpi kita seperti itu. Itu didiklat. Saya jadi anggota DPR, ditugaskan kembali. Kamu jadi anggota DPR. Kira-kira bisa nggak Mas Andi? Saya pengen jadi anggota DPR, tapi tidak ada rekomendasi dari partai. Silakan dijawab. Partai apapun ini. Saya pengen jadi anggota DPR RI. Dari partai. Partainya nggak mau menugaskan. Bisa nggak? Maka saya katakan di awal tadi, ketika P3 memberikan dukungan kepada kami di kantor PDI Perjuangan, Bu Mega mengatakan, kalau Ganjar ini tidak melayani rakyat, tak kepruk-kepruk, endingnya tahu kan siapa? Jadi tidak bisa kemudian maaf, terlalu pendek hanya sekedar kenurutan. Apa urusannya gubernur ini tampil di GBK dan ikut-ikut ke Jakarta untuk ketemu buruh yang lagi demo? Apa urusan Anda? Anda ingin tampil, tanda kutip, membuat pencitraan sebagai calon presiden. Kembali kepada hal yang terjadi belakangan. Oke. Setelah Anda resmi ditunjuk oleh partai PDIP sebagai calon resmi partai, Anda kelihatannya tancap gas. Nggak ada urusan apa, Anda tiba-tiba ada di GBK, Iya. lari pagi, dikerumuni massa. Iya. Ya, orang kemudian bisa menilai ini sebagai salah satu kampanye. Iya. Kemudian Anda tampil di demo buruh. Iya. Apa urusannya gubernur ini tampil di GBK dan ikut-ikut ke Jakarta untuk ketemu buruh yang lagi demo? Apa urusan Anda? Saya itu senengnya kayak gini loh Mas Andi itu. Ditanyain gitu. Daripada judgement, buat tanya begitu. Apa urusannya nggak ada apa-apa Anda lari di GBK? Saya belum dicalonkan juga lari. Dengan istri saya gitu. Sama main sepeda. Ya, kemana-mana. Jadi artinya olahraga hampir tiap hari saya lakukan gitu. Pada saat itu, siangnya saya ikut hadir dalam pertemuan P3 dan PDI Perjuangan. Siangnya. Maka saya datanglah 1 hari sebelumnya. Ya saya gunakan kesempatan untuk lari. Banyak teman-teman pengen ketemu. Mas Ganjar kapan kita bisa ketemu? Bisa. Yuk lari di GBK yuk. Mau nggak olahraga? Itulah kejadiannya. Jadi bukan dengan sengaja Anda ingin tampil, tanda kutip, membuat pencitraan sebagai calon presiden. Mas, ketika kemudian saya sudah dicalonkan dan relawan mau ketemu, masa saya tolak? Orang silaturahmi saja. Siapapun boleh kok melakukan ini. Siapapun boleh. Bahkan sudah ada kan? Yang kumpul, yang kampanye, sudah menyebut, dukung. Sudah ada. Jadi buat saya biasa saja. Jadi yang lain juga boleh berkreasi begitu. Baik, sampai di sini. Ini olahraga. Ya. Yang buruh apa urusannya? Ini lebih menarik lagi. Jadi saya diundang di acara buruh. Sebagai? Saya tidak tahu. Kan Anda harus tadi tahu kenapa Anda diundang. Maka saya tidak datang. Oke. Saya tidak datang. Lalu kawan-kawan buruh membuat acara May Day pada saat itu. Mas Ganjar nggak bisa datang. Saya datang sebagai apa coba? Sebagai gubernur acaramu di Jakarta, nggak bisa saya. Sebagai capres Anda ini buruh. Kecuali partai buruh ingin mendeklarasikan itu urusan Anda. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Maaf saya tidak bisa datang. Selamat Hari Buruh. Saya sampaikan begitu. Mas Ganjar di mana? Saya di kantor perwakilan. Boleh nggak kami ke rumah? Boleh. Kalau ke rumah kan namanya mau ke rumah, masa nggak boleh? Ke rumahlah mereka datang bareng-bareng dan kemudian tertutup kita diskusi. Sebenarnya tertutupnya nggak rahasia. Mas Ganjar, kira-kira kemudian
bagaimana politik perburuan, diskusilah kami. Mulai politik upah, hubungan industrial, bagaimana kemudian antara investasi dan kesiapan SDM, kinerja buruh itu sendiri, bahkan hak organisasi dari buruh sebagai hak untuk berhimpun. Kita diskusikan panjang. Nah setelah selesai saya tinggal sholat maghrib. Setelah saya sholat maghrib, setelah saya ketuk, Pak, Bapak masih ditunggu orang. Lu di mana? Di bawah, Pak. Lu tadi udah datang, udah ngobrol sama saya. Ini ada orang yang datang pengen foto, pengen salaman. Ya cuma foto salaman aja, masa nggak boleh Thomas gitu. Akhirnya saya keluar, ya udah foto. Terus mereka teriak, nggak usah teriak-teriak, ini udah maghrib, sudah nanti mengganggu tetangga kiri kanan gitu. Saya sampaikan semua terbuka. Itu cara saya juga mengedukasi semuanya. Soal akhirnya buruh mendukung Anda sebagai calon presiden dan orang kemudian bilang ini sebuah rekayasa. Ya. Apa tanggapan Anda? Semua akan mencurigai hal yang terkait itu rekayasa. Bahkan saya lari di GBK saja, ini sudah settingan. Itu bukan settingan, itu memang janjian. Halo, saya mau lari di GBK, kalau mau ketemu bareng-bareng di situ, siapa mau olahraga, kita ketemu. Mas nanti bisa foto nggak? Boleh. Diumumkan sama mereka. Ya kita ketemu lah. Ketemu asik-asik saja. Ada yang menamakan, Kanjaris, Kanjarian, Dulur Kanjar, macam-macam semuanya ketemu. Senang dong mas, ketemu dengan pendukungnya. Jadi artinya, ya sudah, kita ketemu bareng-bareng. Jadi apa hubungannya? Sebenarnya, saya tahu diri kok mas. Itu harinya apa? Itu bukan hari kerja gitu. Jadi saya harus tahu diri bahwa ini hari-hari yang saya gunakan hari libur saya sebenarnya. Ini yang akan saya tanyakan berikutnya. Ya. Karena tuduhan berikutnya kan adalah korupsi waktu. Iya. Ganjar itu kan masih gubernur. Iya. Kalau dia kampanye, itu berarti dia korupsi waktu. Harusnya dia fokus mikirin tugas utama dia. Ya. Sampai di sini bagaimana Anda bisa menjaga agar Anda tidak kemudian terbukti mencuri waktu Ya. Anda sebagai gubernur untuk dimanfaatkan sebagai calon presiden berkampanye? Hari ini jam kerja. Hari ini saya datang ke Banyumas untuk mempromo UMKM Jawa Tengah. Setidaknya 10 tahun saya membawa UMKM Jawa Tengah. Dan tadi ditunjukkan, sudah ada ekspor ke Perancis, ke Jepang, ya, tadi ke Amerika, ke Arab Saudi, ke Belgia. Kami tunjukkan. Buat saya, itu melekat kepada saya bagaimana saya harus membereskan. Atau jalan desa di Cilacap yang rusak, yang lapornya ke saya. Yang mestinya cukup ke Kades atau Bupati dong. Sehingga tadi kesempatan ke sana, anak-anak ngomong, Pak Ganjar ini ada yang lapor ke Lapor Gub loh Pak. Tapi ini jalan desa Pak. Oke, saya datangi, Pak Kades kapan mau dikerjakan? Pak Ganjar, kita punya duit 80 juta untuk mengerjakan ini. Saya tahu mas, 80 juta itu nggak cukup. Oke, janji kapan dikerjakan? Juni Pak. Oke, Juni ya. Bu Bupati siapkan, Juni. Ini butuh bantuan Ibu. Karena kaitan dengan laporan keuangan yang sudah beres, maka dia akan mengerjakan yang berikutnya. Atau tolong yang sudah beres ini segera di-approve, agar dia bisa menyampaikan. Terus tadi perayaan Hari Bumi saya sampaikan, Bapak Ibu, saya tadi melihat jalan rusak. Duitnya cuma 80 juta. Adakah perusahaan-perusahaan yang hadir di sini mau menyumbang? Kebetulan tadi beberapa perusahaan semen. Langsung pada angkat tangan. Pak, saya perusahaan Pak legal, Pak ini kalian C, nanti batunya saya Pak. Pak Ganjar saya semennya Pak. Pak Ganjar saya nanti mau bantu uang. Ini kadesnya belum tahu. Jadi itu cara saya bekerja. Dan bekerja saya mas, tidak perlu saya ceritakan. Bahkan saya hari libur pun sudah terbiasa. Jadi sebenarnya bukan yang visual mas kerja kami. Kalau yang di medsos kami itu kami hanya mau menunjukkan saja kegiatan saya apa saja sih. Bahwa itu orang melihat pencitraan boleh. Tapi ada loh pekerjaan-pekerjaan yang kita tampilkan. Hanya sebenarnya untuk publik bisa tahu sebagai public accountability dari yang saya lakukan. Jadi cerita Anda ini sekaligus untuk membantah tudingan-tudingan. Ya. Bahwa Anda gubernur yang nggak punya prestasi, gubernur yang cuma hebat di media sosial, membangun pencitraan, hahaha nggak keruan. Jadi kalau sampai di sini itu tadi sudah ada Anda jelaskan ya, apa yang Anda lakukan sebagai gubernur. Tapi sekarang kalau bisa disimpulkan, prestasi Ganjar itu apa sih sebenarnya selama dia jadi gubernur 10 tahun? Silahkan lihat di Google. Kalau saya cerita sendiri kok narsis, nggak bagus lah mas. Oke, jawaban Anda itu ya. Ini pertanyaan terakhir Mas Ganjar. Jadi siapa calon wakil presiden yang ideal menurut Anda? Andi Noya sebenarnya ya. Bagus juga sih. Sebenarnya ya. Tapi kalau nggak usah nyebut nama kalau gitu, kriteria yang ideal, ya ini belum tentu direstui partai ya, atau belum tentu ada koalisi yang sama. Tapi menurut Anda yang ideal, orang yang ideal mendampingi Anda itu seperti apa kriterianya? Yang utama satu visi, satu nilai. Oke. Karena kalau tidak potensinya adalah konflik. Orang kemudian khawatir, Anda kan gubernur didukung oleh fasilitas sebagai penjabat gubernur. Ketika Anda kampanye nanti sebagai calon presiden, bagaimana kemudian orang bisa meyakini bahwa Anda tidak memanfaatkan jabatan Anda dan fasilitas yang diberikan kepada Anda sebagai penjabat gubernur? Sampai di mana Anda bisa meyakinkan rakyat bahwa Anda tidak akan memanfaatkan fasilitas sebagai gubernur? Kampanye masih lama mas. Itu November nanti kan. Desember ya malah ya. Dan saya sudah selesai tanggal 5 September. Jadi saya tidak bisa memanfaatkan apapun. Kalau sekarang? Kalau sekarang saya tahu diri.
Maka kemudian setiap kali kami pergi ke tempat di luar Jawa Tengah, dan kami harus bertemu dengan mereka-mereka, ya kami gunakan fasilitas yang pribadi sifatnya. Baik, terima kasih Mas Ganjar sudah hadir di acara Kick and Double Check. Saya hargai itu. Itu tadi wawancara dengan Ganjar Pranowo yang menjadi calon presiden untuk tahun yang akan datang. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.